Sergeant Brianna Moffitt. All three were killed last week after the Pentagon. وقتی که میگه مثلا سیستم نظام bicara. Sampai hari ini, Iran dan Israel masih terus saling membalas serangan. Yang terbaru, Israel menyerang 30 fasilitas kilang minyak yang tersebar di Iran yang mengakibatkan kebakaran hebat dan kepulan asap tebal di seluruh langit Teheran. Sementara itu, Iran membalasnya dengan serangan drone dan rudal balistiknya ke beberapa kilang minyak Israel di Haifa. Tidak berhenti sampai di situ, Iran baru saja memperketat penjagaannya terhadap Selat Hormuz yang merupakan jalur krusial bagi perdagangan internasional termasuk distribusi minyak di seluruh dunia. Dengan memasang beberapa lusin ranjau laut, kapal-kapal yang memasang melewati selat tersebut jelas akan terkena dampaknya. Ironisnya, ini baru permulaan, karena beberapa menit ke depan, aksi saling serang Iran melawan Israel dan AS akan jauh lebih mengerikan. Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel diawali lewat kampanye yang diberi nama Epic Fury. Pada fase awal operasi ini, intensitas serangan berlangsung sangat cepat. Dalam minggu pertama saja, laporan militer menyebut lebih dari 3.000 sasaran di berbagai wilayah Iran telah dihantam dengan target yang beragam. Salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian terjadi di laut. Kapal induk drone milik Iran, Erestahid Baheri, dilaporkan menjadi target serang udara Amerika Serikat. Rekaman yang beredar memperlihatkan kondisi kapal itu rusak berat, sementara asap tebal terlihat mengepul dari bagian dek kapal. Konsep penggunaan kapal induk drone sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak analis menilai pendekatan yang terlihat di Timur Tengah terinspirasi dari pengalaman perang Rusia dan Ukraina. Dalam konflik itu, drone murah namun efektif digunakan untuk menyerang kendaraan militer, gudang logistik, bahkan kapal perang. Iran tampaknya mengadaptasi pola serupa, sementara Amerika Serikat juga memanfaatkan drone kecil untuk menghantam target bernilai tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Selain operasi udara, Amerika Serikat juga mengandalkan sistem artileri roket jarak jauh. Sebuah video yang beredar di media pro-Iran memperlihatkan peluncur roket M142 HIMARS milik militer Amerika menembakkan roket ke arah wilayah Iran dari pangkalan di Bahrain. Sistem ini dikenal memiliki presisi tinggi dan mampu menghantam sasaran hingga ratusan kilometer jauhnya. Namun eskalasi terbesar terjadi ketika koalisi Amerika Serikat dan Israel mulai menargetkan infrastruktur energi dan air milik Iran. Dalam satu hari saja, laporan menyebut sekitar 30 fasilitas penyimpanan minyak skala besar menjadi sasaran serangan. Ini tercatat sebagai salah satu serangan terbesar terhadap infrastruktur energi sejak konflik tersebut dimulai. Bukan hanya fasilitas minyak yang terdampak, instalasi air bersih juga ikut terkena serangan. Iran menuduh Amerika Serikat menghantam fasilitas desalinasi di Pulau Qasem. Fasilitas ini tergolong vital karena menjadi sumber air minum bagi sekitar 30 desa di kawasan tersebut. Dampaknya distribusi air bersih ke puluhan desa dilaporkan ikut terganggu. Serangan besar juga dilaporkan terjadi di area sekitar Mehrabad International Airport. Dari citra satelit dan video yang beredar, terlihat puluhan pesawat mengalami kerusakan atau hancur di kawasan bandara setelah serangan udara pada malam hari. Situasi menjadi semakin kontroversial karena muncul laporan bahwa sejumlah bangunan sipil di sekitar sasaran turut terkena dampak. Analisis forensik terhadap video dan citra satelit menunjukkan adanya kerusakan pada fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan gedung olahraga yang berada dekat dengan titik serangan. Serangan ke infrastruktur energi dan air ini pun dinilai menandai perubahan strategi yang sangat besar. Serangan besar ke Iran tidak dibiarkan tanpa respon. Teheran kemudian meluncurkan operasi balasan dalam skala yang jauh lebih luas lewat Operation True Promise 4. Pada fase ini, militer Iran menampilkan salah satu senjata terkuat dalam persenjataannya, yakni rudal balistik Khorramshahr 4. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan beberapa rudal berukuran besar melesat ke langit malam, meninggalkan jejak api panjang sebelum meluncur menuju sasaran di wilayah Israel dengan pangkal militer Amerika di kawasan Teluk. Khorramshahr 4 sendiri bukan rudal biasa. Senjata ini memiliki jangkauan sekitar 2.000 km dan sanggup membawa hulu ledak berat hingga lebih dari 1 ton. Beberapa jam setelah peluncuran rudal itu, sirine peringatan kembali menggema di Tel Aviv. Warga segera berlarian menuju bunker pelindungan, sementara sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan secara penuh. Di langit malam terlihat kilatan cahaya ketika rudal pencegat ditembakkan untuk menghentikan proyektil yang datang.
Hal yang menarik, serangan balasan Iran menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan pangkalan rudalnya masih tetap berfungsi, meskipun sebelumnya telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Salah satu contohnya adalah kompleks pangkalan rudal di wilayah Isfahan. Meski pintu masuk fasilitas itu sempat dihantam serangan udara, proses peluncuran rudal masih dapat dilakukan. Pada saat yang sama, Iran juga mengklaim berhasil menjatuhkan puluhan drone pengintai jarak jauh milik Amerika Serikat dan Israel. Drone seperti MQ-9 Reaper dan Hermes sebelumnya digunakan untuk memantau pergerakan militer Iran, sekaligus membantu mengarahkan serangan presisi. Kehilangan platform pengintaian semacam ini tentu menjadi kerugian besar bagi operasi militer pihak lawan. Sementara itu, ketegangan juga meningkat di jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara terbuka menanggapi ancaman dari Amerika Serikat. Ketika ditanya apakah Iran takut terhadap kemungkinan invasi Amerika, jawabannya justru bernada menantang. Iran tidak takut dan bahkan menunggu jika serangan itu benar-benar terjadi. Di luar Iran, jaringan sekutu regional yang sering disebut sebagai poros perlawanan juga mulai bergerak. Di Lebanon, kelompok Hezbollah dilaporkan terlibat dalam sebuah aksi militer dalam waktu singkat. Mereka mengklaim berhasil menembak jatuh helikopter Apache, menyerang tank Merkava Israel dengan rudal anti-tank, serta meluncurkan roket ke kawasan industri dirgantara Israel di Tel Aviv. Serangan tersebut tidak hanya menyasar target militer. Iran juga mulai mengarahkan serangan ke infrastruktur energi sebagai balasan atas serangan terhadap depot minyak di Teheran. Salah satu sasaran penting yang disebut adalah kilang minyak di kota pelabuhan Haifa. Pada saat yang sama, konflik juga mulai merembet ke negara-negara Teluk. Pemerintah Bahrain melaporkan sebuah fasilitas desalinasi air mengalami kerusakan akibat serangan Iran. Instalasi semacam ini sangat penting bagi negara-negara Teluk karena sebagian besar pasokan air minum mereka bergantung pada teknologi penyulingan air laut. Serangan terhadap instalasi air tersebut menandai babak baru dalam konflik. Sebelumnya, sasaran utama masih berfokus pada fasilitas militer dan sektor energi. Kini, infrastruktur air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat juga mulai terseret ke dalam pusaran perang. Dampak dari rangkaian serangan itu kini semakin terlihat melalui berbagai rekaman amatir warga serta citra satelit yang mulai beredar. Gambar dari satelit menunjukkan sedikitnya 17 pesawat hancur di Mahrabat International Airport setelah serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, jumlah korban terus bertambah dari hari ke hari. Hingga 5 Maret, Iran melaporkan sekitar 1.230 orang tewas, termasuk 168 siswi yang meninggal dalam serangan ke sebuah sekolah di Minab. Di Israel dan beberapa wilayah Timur Tengah lainnya juga dilaporkan korban luka serta kerusakan infrastruktur. Sementara militer Amerika merilis angka resmi korban di pihak mereka mencapai 7 orang. Peningkatan eskalasi konflik juga terlihat dari pergerakan militer Amerika Serikat di kawasan. Washington dilaporkan sedang mengirim kapal induk ketiga, USS George H.W. Bush, menuju Timur Tengah. Kapal ini akan bergabung dengan 2 kapal induk lain yang sudah lebih dulu berada di kawasan, yakni USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Kehadiran 3 kapal induk nuklir sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Amerika siap menghadapi kemungkinan konflik yang lebih luas. Pada waktu yang sama, Washington juga menyetujui penjualan senjata darurat untuk Israel, termasuk sekitar 12.000 bom serbaguna berbobot 1.000 pound atau sekitar 450 kg. Langkah ini memberi sinyal bahwa konflik berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Dukungan dari Sekutu Barat juga mulai terlihat. Pemerintah Inggris mengizinkan penggunaan panggal udara mereka bagi pesawat pengebom Amerika. Dan beberapa bomber B-1 bahkan sudah mendarat di RAF Fairford untuk mendukung operasi jarak jauh. Namun dalam perang modern, kekuatan militer bukan satu-satunya faktor penentu, karena biaya ekonomi juga menjadi pertaruhan besar. Sejauh ini, berbagai perkiraan menunjukkan konflik tersebut telah menelan hampir $2 miliar dari pihak Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa langsung bagi masyarakat. Harga bensin di Amerika naik hingga sekitar $3,25 per galon, sementara harga minyak dunia ikut terdorong meningkat. Jika konflik ini terus berlanjut, tekanan ekonomi itu bukan hanya akan dirasakan di Amerika, tetapi juga di pasar energi global. Pada akhirnya, arah konflik ini masih diliputi ketidakpastian. Israel memberi sinyal akan melanjutkan operasi militer dengan sasaran baru, sementara Iran memperingatkan bahwa perang berkepanjangan dapat mengganggu produksi dan distribusi minyak di seluruh kawasan. Jika serangan terhadap infrastruktur energi dan air terus berlanjut, konflik ini berpotensi berkembang dari perang antara 2 negara menjadi krisis regional yang melibatkan banyak pihak di Timur Tengah.